Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Fathur Rabbil Bariyah bitalkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan masih lanjutan pembahasan tentang cara Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Lanjutan dari pembahasan kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam kitabnya dan apa yang ditetapkan oleh lisan Rasul SAW min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamsil min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamsil. Nah, apa itu tahrif? Kita akan mulai dari situ. Berarti di kitab Bapak Ibu dan jamaah sekalian itu bisa dibuka di halaman berapa? Halaman 16. Nah, silakan dibuka. Apa itu tahrif? Walaupun kita udah singgung dalam kajian-kajian sebelumnya. Nah, jadi secara khusus Syekh Ibnu Al-Utsaimin menerangkan tentang rincian makna tahrif, ta'til, tamsil, tasbih dan takyif. Yang pertama tahrif. At-tahrifu lughatan, tahrif itu secara bahasa artinya at-taghyir, merubah. Dalam istilah tahrif itu adalah taghyiru an-nass lafdhan au ma'nan. Merubah nas itu dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah, dirubah baik lafadznya ataupun maknanya yang dirubah. Nah, Ahlussunnah tidak melakukan tahrif. Perubahan itu yang bersifat lafzi kadang-kadang juga bisa merubah makna, kadang-kadang tidak merubah makna. Itu. Jadi at-taghyir al-lafzi qad yataghayyaru ma'ahu al-ma'na wa qad la yataghayyar. Kadang-kadang perubahan lafaz itu maknanya bisa berubah, kadang-kadang juga tidak berubah. Nanti contohnya akan disebutkan. Nah, maka tahrif itu ada 3 macam kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Al-awwal yang pertama tahrifun lafziyun yataghayyaru ma'ahu al-ma'na. Perubahan lafaz yang dengan adanya perubahan lafaz itu maknanya pun jadi ikut berubah. Seperti misalnya katahrifi ba'dihim qaulillahi ta'ala, seperti perubahan yang dilakukan oleh sebagian orang terkait dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Itu dalam surah An-Nisa ayat 164. Itu bacanya gimana tuh? Yang coba baca ayat itu. Coba baca ayat tadi. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya apa? Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. kan? Pelakunya siapa, subjeknya siapa, objeknya siapa? Fa'ilnya siapa, maf'ulnya siapa ini? Coba, ada yang bisa jawab nggak?
Wa kallamallahu Musa taklima. Fa'ilnya siapa? Maf'ulnya siapa? Fa'ilnya Allah, subjeknya Allah, terus maf'ulnya Musa. Berarti Allah yang ngomong, Musa yang dengerin. Itu. Nah, ayatnya begitu. Tapi ada orang yang melakukan tahrif. Dirubah sama dia. Lafadznya dirubah. Sehingga maknanya pun jadi berubah. Contoh, kata wa kallamallahu Musa taklima, secara lafadz mereka rubah. Jadi ayat ini bunyinya bukan wa kallamallahu Musa taklima, tapi wa kallamallaha Musa taklima. Allahnya jadi maf'ul. Allahnya jadi maf'ul. Jadi yang ngomong siapa? Musa. Yang diajak ngomong Allah. Ada yang berani merubah. Ya. Nah, jadi karena apa? Mereka menolak. Kalau Allah bicara itu mereka menolak. Makanya mereka melakukan tahrif secara lafaz. Ini ayat bukan wa kallamallahu Musa taklima, tapi wa kallamallaha Musa taklima. Kenapa mereka membaca seperti itu? Karena memang mereka ingin menolak kalau dikatakan Allah itu punya sifat namanya kalam. Allah itu ya nggak bicara gitu. Nah, lalu mereka tahrif. Lah kan ada dalilnya itu dalam surah An-Nisa ya, ayat 164. Enggak, kata mereka, salah itu. Bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha Musa taklima. Nah, ini maka ketika dirubah, ditahrif, namanya itu ditahrif. Lafaz Allah ditahrif dari Allah menjadi Allah, itu maknanya pun jadi berubah. Jadi yang ngomong itu bukan Allah, tapi Musa ngomong kepada Allah. Dan itu mungkin, kata mereka. Sebagaimana kita berdoa kan, kita ngomong sama Allah, ya Allah, lapangkanlah rezeki hamba, ya Allah, mudahkanlah urusan hamba. Kan yang ngomong kita. Itu mungkin. Tapi kalau Allah ngomong ke kita, bagi mereka nggak mungkin. Makanya jangan dibaca wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha. Itu contoh. Ada lagi dalam ayat yang lain misalnya, innama yakhshallahu atau yakhshallaha. Pernah dengar nggak ayat ini? Innama yakhshallahu atau yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yakhshallahu atau Allaha? Allahu atau Allaha? Ini ketahuan nggak pada hafal Qurannya. Allah atau Allaha? Nah, yang benar kan Allaha yang benar. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya yang berilmu. Itu yang ditakuti Allah. Makanya Allahnya bunyinya ha. Innama yakhshallaha. Itu ada orang yang merubah. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang ditakuti oleh Allah adalah para ulama. Jadi yang takut Allahnya gitu. Nah, ini kan kacau itu. Hah? Ada. Nah, maka itu kekacauan gitu. Berubah lafadznya, berubah maknanya. Nah, itulah namanya tahrif namanya apa? Tahrifun lafziyun yataghayyaru ma'ahu al-makna. Perubahan lafadz yang berubah dengan itu juga maknanya. Yang kedua, tahrifun lafziyun la yataghayyaru ma'ahu al-makna. Perubahan lafadz tapi maknanya tidak berubah. Kalau saya Ibnu Al-Utsaimin memberi contoh seperti kafathid dali min qaulihi ta'ala, seperti memfathahkan huruf dal dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Fatihah ayat pertama. Biasa kan kita membaca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu kan? Itu difathahkan. Jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini merubah lafaz, tapi tidak merubah makna. Tahrif. Nah, kok bisa terjadi? Kalau menurut penilaian
Saya Ibnu Utsaimin, wa hadza fil ghalibi la yaqa'u illa min jahilin. Ini pada umumnya enggak terjadi kecuali dari orang bodoh, orang jahil. Nah, mungkin karena dia enggak begitu hafal, jadi baca Al-Fatihah coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, karena dia kebodohannya enggak ngerti gitu. Nah, itu hanya terjadi dari orang yang bodoh. Illaisa fihi ghardun maqsudun li fa'ilihi ghaliban. Dia tidak punya tujuan apa-apa gitu. Perubahannya itu karena kejahilannya. Itu tahrif lafaz tapi maknanya tidak berubah. Ya seperti kalau dalam bahasa Jawa lah. Dalnya tetap dhamma. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Nga itu kan salah lafaz berubah itu. Tapi ada maksud nggak dia baca ngalamin itu? Enggak kan? Karena kebodohannya aja kan? Ya karena ketidakmampuan dia melafalkan huruf ain dengan benar. Itu namanya tahrif lafzi la yataghayyaru ma'ahu al-ma'na. Itu. Tapi sebenarnya kalau kita baca kitab ilmu qiraat ya, kan ada kitab-kitab yang isinya adalah membahas tentang qiraat. Ya. Kalau antum punya aplikasi Quran Android itu sekarang udah ada ya. Udah ada dulu kan tafsir-tafsir toh. Sekarang itu ya sudah ada kitab yang menjelaskan tentang apa? Mausu'atul Qiraat ya. Ensiklopedi bacaan Al-Qur'an. Jadi ada beberapa kata dalam Al-Quran itu yang bisa dibaca dengan beragam bacaan. Nah, ya itu contoh. Wadduha, wadduhe ya misalnya. Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah. Ya. Nah, contoh itu. Maliki yaumiddin. Malik bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek mimnya. Bisa maliki yaumiddin atau bisa maliki yaumiddin. Nah, dalam kitab Mausu'at Al-Qiraah, alhamdu juga bisa dibaca alhamda. Kalau di sini kan Al-Utsaimin mengatakan itu ya karena kejahilan saja. Tapi ternyata di dalam kitab qiraat Mausu'al Qiraat itu ada tabi'in Sufyan bin Uyainah membaca alhamdu itu alhamda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, apa? Kenapa tiba-tiba mansub? Ya kan? Kita yang udah pernah belajar bahasa Arab pasti mikir. Kalau alhamdulillah jelas dia mubtada kan? Ya, karena nggak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Lah kok tiba-tiba alhamdulillah? Nah, keterangannya kalau kita baca di kitab tafsir ya. Karena ada kalimat yang mahzub. Kalimat yang tidak dinampakkan. Ya, dihazab. Aslinya Ahmadullah alhamda. Ahmadullah alhamda. Itu keterangannya. Tapi secara makna nggak berubah. Cuma secara lafaz ada perubahan. Nah, itu yang disebut tahrifun lafziyun la yataghayyaru ma'ahu al-makna. Kalau gini nggak ada masalah. Tapi harus ada dasarnya gitu. Kita nggak boleh sembarangan membaca Quran semaunya kita gitu ya, merubah-rubah tanpa ada sanadnya, ada sandarannya. Harus ada sandarannya, gitu. Itu contoh. Itu namanya tahrifun lafziyun la yataghayyaru ma'ahu al-ma. Perubahan secara lafaz tapi maknanya tidak berubah. Nah, ada tahrifun ma'nawiyun. Lafadznya sih tidak berubah, tapi yang dirubah maknanya. Nah, ahli sunnah wal jamaah tidak melakukan ini. Ya. Apa contohnya? Wa huwa sarful lafadz an zahirihi bila dalilin. Yaitu dia memalingkan lafadz secara makna dari zahirnya tanpa dalil. Katahrifi makna al-yadaini al-mudafataini ila Allah Ta'ala. Ya, seperti ya, dia merubah makna kata dua tangan yang disandarkan kepada Allah Ta'ala ilal quwwati wan ni'mah. Ila al-quwwati wan ni'mah wa nahwa dzalik. Jadi kata tangan itu
Kalau ahlu sunnah kan udah pahami secara zahir. Allah punya tangan seperti Allah terangkan, ya udah Allah punya tangan. Tapi ada orang yang nggak terima gitu. Akhirnya mereka melakukan tahrif. Ya. Misalkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 64, Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka gitu ya. Itu bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Ya, kata yadahu di situ kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ya yad, tangan hakikian, tangan emang tangan. Cuman kan tidak melakukan takyif kan. Pokoknya Allah bilang bahkan kedua tangan Allah, ya sudah berarti Allah punya tangan. Tapi ada orang yang nggak terima. Orang yang bilang begitu katanya namanya kaum mujassimah. Apa itu mujassimah? Orang yang menganggap Allah itu berfisik. Mujassimah. Kaum mujassimah. Kaum mujassimah itu apa? Kaum yang menganggap Allah itu punya fisik. Itu biasanya celaan ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah. Ya. Celaan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah gitu. Jadi ahlus sunnah itu menurut mereka adalah kaum mujassimah. Kenapa? Karena mereka memandang Allah seakan-akan punya fisik. Apa buktinya? Mereka bilang Allah punya tangan. Padahal ahlus sunnah mengatakan Allah punya tangan berdasarkan akal mereka atau berdasarkan dalil? Dalil. Karena ada dalil gitu. Lah terus sampean gimana? Wahai kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah misalnya, memahami ayat ini. Lah kata mereka, kata yad di situ bukan tangan tapi al-quwwah, kekuatan, atau an-ni'mah, nikmat katanya. Itu kata mereka. Nah, itu namanya apa? Tahrif maknawi. Maknanya dia rubah, bukan tangan lagi tapi kekuatan atau nikmat. Tapi ya, makna yang berasal dari tahrif maknawi ini itu gampang sekali dibantah dan lemah sekali. Ya, lemah sekali. Nah, jadi bantahannya sangat lemah. Nikmat misalnya, kuat, katakanlah kuat. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Coba kalau diartikan nikmat artinya gimana? Dan dua nikmat Allah terbuka. Maksudnya piye kan? Coba sampean terangkan. Bingung nanti mereka. Bulat-bulat pasti. Oke, kalau kamu anggap itu kuat. Tadi kan nikmat kan? Bahkan kedua nikmat Allah terbuka. Maksudnya apa? Apa dua nikmat Allah? Bingung nanti. Terus kalau sampean artikan itu kuat, kekuatan Allah. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua kekuatan Allah terbuka. Maksudnya apa? Allah emang punya berapa kekuatan? Nah, akhirnya bulat-bulat, bingung. Nah, itulah orang kalau ngikutin akal pasti bingung. Udah, ikuti saja dalil. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain, ya. Jadi enggak usah merubah-rubah, termasuk enggak usah merubah istawa menjadi istaula. Nah, istawa dirubah jadi istaula itu namanya tahrif apa itu? Tahrif. Ayo, tahrif apa namanya? Mereka membacanya apa? Enggak. Mereka bacanya tetap istawa. Berarti masuk tahrif apa itu? Maknawi. Ya, orang-orang Mu'tazilah melakukan tahrif maknawi. Kalau disuruh baca, coba kamu baca surah As-Sajdah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Sama, mereka baca begitu. Mereka enggak merubah secara lafaz. Tapi ketika maknanya apa coba menurut ente? Dia bilang istaula. Nah, itu berarti namanya tahrif maknawi. Secara lafaz mereka baca sama. Tapi secara makna kata mereka beda. Bukan istawa tapi istaula. Nah, itu contoh lainnya. Dan itu pun gampang sekali dibantah. Mereka itu tak ubahnya seperti orang Yahudi. Disuruh bilang hittoh. Ya, mereka bilang hinto. Kulu hittotun nagfir lakum. Mereka malah bilang kulu hintotun nagfir lakum. Cuman nambahin nun. Hittoh jadi hintoh.
Sama istawa jadi istaula, nambah lam. Jadi lam. Jadi Ibnu Qayyim itu ya dalam beliau punya kitab ya ini namanya An-Nuniyah ya, Nuniyah. Itu beliau menyamakan antara nunul Yahudi walamu al-Jahmiyah ya. Nunul al-Yahudi walamul Jahmiyah. Ini kalau kita nggak paham konteks bingung, Mas, apa maksudnya? Nunul Yahud walamul Jahmiyah. Nunul Yahud walamul Jahmiyah. Maksudnya nunul Yahud itu orang Yahudi nambahi kata nun pada kata hitoh jadi hintoh. Hitoh itu kan artinya ampuni aku, ditambah jadi hintoh, artinya jadi gandum, kan nggak nyambung. Itu orang Yahudi itu. Nah, kalau orang Jahmiyah istawa jadi tambah lam antara ta dan wau. Kan kalau istawa antara ta dan wau nggak ada huruf ya. Istawa. Mereka rubah bukan antara ta wau ya. Istawa, istaula. Berarti antara wau dengan alif mamdudah, alif maksuroh ya. Istawa. Nah, antara huruf wau dan huruf terakhir huruf apa coba? Istawa. Ada bayangan nggak? Kata istawa huruf terakhir huruf apa? Alif, namanya alif maksuroh namanya. Alif maksuroh. Nah, alif bengkong. Orang Jahmiyah menambahi antara huruf wawu dengan alif bengkong huruf lam. Istawa kalau ditambah huruf lam setelah wawu jadi istaula. Nah, itu sama kedudukannya dengan nunul Yahud, kata Ibnu Qayyim. Paham ya maksudnya? Nah, jadi nggak usah ditahrif gitu. Jadi ini bapak-bapak dan ibu sekalian, ajani Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian ta'til itu apa? Ta'til itu at-tafriq wal ikhla. Mengosongkan. Farogo ya. Tafriq mengosongkan. Ikhla itu dari kata khola, mengosongkan. Secara istilah ta'til itu adalah ingkaru ma yajibu lillahi ta'ala minal asma'i was sifah. Ya. Ingkaru ma yajibu lillahi ta'ala minal asma' was sifah. Mengingkari apa yang wajib bagi Allah Ta'ala dari sifat maupun dari nama-nama maupun dari sifat. Diingkari gitu. Allah punya nama, namanya diingkari. Allah punya sifat, sifatnya diingkari. Nah, itu. Apa contoh sifat yang diingkari oleh mereka, orang Jahmiyah misalnya, yang bukan golongan Ahlussunnah? Sifat, kan ada dua ya, masih ingat gak sifat apa itu? Sifat apa? Sifat Allah itu ada dua, apa yang pertama? Sifat zatiyah sama sifat fi'liyah, masih ingat ya? Nah, itu mereka berani itu merubah, mengingkari ya, mengingkari. Ta'til itu mengingkari. Contoh apa? Sifat Allah yang sifat fi'liyah contohnya apa? Turun. Turun kan? Dalam hadis kan Nabi menjelaskan Allah itu turun. Ya kan? Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ilas sama'id dunya hina yabqa sulusul akhiri minal lail. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Turun. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa ini? Rasulullah. Hadis. Yang ngomong Rasulullah. Allah turun. Kalau Ahlussunnah udah meyakini wong Nabi yang ngomong. Nabi kalau ngomong kan nggak mungkin pakai hawa nafsu kan? Pasti wahyu. Ya udah kita terima, kita imani bahwa Allah itu turun. Tapi orang-orang Jahmiyah atau orang Mu'tazilah ya, atau mungkin orang Asy'ariyah ya, mereka menolak, mengingkari itu. Enggak lah, enggak mungkin Allah tuh turun. Nah, maka diingkari, padahal itu wajib dinisbatkan pada Allah. Allah itu turun karena Rasul yang ngomong. Tapi mereka ingkari. Nah, kenapa diingkari? Kenapa mereka mengingkari? Karena kata mereka, kalau Allah turun satu, berarti Allah sama dengan kita. Yang kedua, kalau Allah turun di Indonesia jam 3 malam, berarti Allah turun di Indonesia. Nanti arus kosong.
nanti di Saudi gimana gitu ya. Nah itu alasan mereka. Pakai akalnya. Dikira Allah sama kita. Ya kalau Pak Rio sekarang duduk di sini, di rumahnya nggak ada, ya wajar ya. Iya. Tapi kalau Allah ya nggak sama kita. Nah, tapi dasar orang-orang yang jahil gitu ya. Jadi mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka melakukan taktil. Diingkari itu. Sifat fi'liyah Allah yang berupa turun itu mereka ingkari. Nah, ingkar itu ya ingkaru ba'dihi fahuwa nau'ani. Pengingkaran atau taktil terhadap asma dan sifat Allah itu ada dua macam. Ada taktil kulli, ada taktil juz'i. Nah, ini kata kunci ya. Antum setidaknya pernah mendengar lah. Ada taktil kulli, ada taktil juz'i. Kalau di kitab terjemah mungkin nggak ketemu ya. Istilah itu nggak ketemu ya. Nah, itu adanya taktil mutlak, taktil sebagian. Kulli itu ditaktil, seluruhnya ditaktil. Namanya ditaktil, semua sifat Allah ditaktil. Bukan hanya nama, bahkan bukan hanya sifat, bahkan kalau sudah tingkat tinggi kejahmiyahannya itu, namanya gulatul jahmiyah, itu bahkan nama-nama Allah pun diingkari oleh mereka. Itu. Nah itu yang dimaksud taktil kulli atau taktil mutlak. Ada taktil juz'i. Taktil juz'i itu sebagian ditaktil, sebagian ditetapkan. Seperti Asy'ariyah. Nah, orang-orang Asy'ariyah itu mereka mengingkari sebagian sifat Allah. Tapi sebagian tidak. Nah, jadi orang Asy'ariyah itu mereka menetapkan hanya ada 7 sifat. Hanya ada 7 sifat. Kalau berdasarkan keterangan para ulama ya. Nah, itu orang-orang Asy'ariyah. Ya, yaitu sifat al-hayat, al-ilm, al-qudra, as-sam'u, al-basar, al-irada, al-kalam. Itu yang mereka tetapkan. Selain itu enggak. Nah, tapi mereka punya konsep yang 20 sifat itu. Wujud, kidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Pak Agus orang Kudus harusnya hafal nih. Enggak? Hafal enggak? Atau orang Jepara nih, hafal? Hafal enggak? Lupa ya. Nanti. Itu membatasi sifat Allah hanya 20 aja itu bermasalah gitu. Karena enggak ada dasarnya, mana dalilnya? Kalau Allah menerangkan bahwa Allah hanya punya sifat 20. Tapi banyak tuh kitab-kitab yang begitu. Ya, iya memang ada jelas. Sifat pokok katanya. Nah, ya itu sifat pokok. Dari mana kok antum membatasi hanya 20 saja? Nah, ini kan kaitannya dengan Allah, harus pakai dalil. Jika Allah tidak membatasi, jangan dibatasi. Gitu. Kalau kita ngomong nama Allah ada 99, itu ada. Dalilnya ada nggak? Ada. Tapi itu pun keterangannya kan bukan berarti hanya 99. Nah, itu. Nah, itu dari sisi itu saja bermasalah sebenarnya. Nah, itu ada di akidah Asy'ariyah ya. Kitab Umul Barohin misalnya. Yang menjelaskan rincian dari sifat 20. Ada kitab Aqidatul Awam. Ya, itu. Syekh Ahmad Marzuki menulis kitab Aqidatul Awam. Di situ ada sifat 20. Dan beliau mengatakan itu dari mimpi gitu ya. Nulis kitab itu dari mimpi katanya. Ketemu Nabi gitu ya. Nah, itu. Jadi banyak hal yang aneh. Tapi emang dipelajari di sebagian pondok-pondok tradisional itu jadi pelajaran pokok gitu ya. Ya kami sendiri pernah ngajar kitab itu sampai tuntas gitu. Tapi kami berikan taklik ya, catatan-catatan gitu. Ya, karena emang kurikulumnya harus diajarin, kami ditunjuk untuk ngajar ya kami ajarkan. Tapi kami berikan catatan-catatan. Ini yang nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar gitu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian ya. Jadi taktil itu. Nah, nanti tadi jadi tetapkan kalam Allah ngomongnya gimana gitu ya, tadi yang Mas Ipan singgung. Nah, jadi kata mereka kalam Allah itu sifat tersendiri gitu, yang tidak menyatu dengan Allah Ta'ala. Nah, itu kata
orang-orang Asy'ariyah. Ya, jadi itu al-qaimu bin nafsi gitu. Jadi tanpa ada suara, tanpa ada huruf kata mereka. Ahlussunnah, kalam Allah itu ada suaranya enggak? Ada hurufnya enggak? Ada, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an min kalamillahi ta'ala. Kalam Allah Ta'ala. Ada enggak hurufnya Al-Qur'an? Ada suaranya enggak? Ada. Orang Asy'ariyah enggak. Nah ini. Nah, lalu wa awwalu man arafa bita'til min hadhil ummah wa al-Ja'd bin Dirham. Orang yang pertama kali mengenalkan ta'til ini dari umat ini adalah si Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini, nah di sini ada keterangan dari saya Ibnu Utsaimin ya, halaman 131 itu. Jadi mereka si Ja'ad ini melakukan ta'til. Yaitu dia mengatakan qala innallaha lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Wa hadza awwalu ma takallama bih. Itu yang pertama kali perkataan dia yang populer tuh. Katanya Allah itu tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan Allah itu tidak berbicara kepada Musa. Itu. Jadi enggak, masa manusia jadikan kekasih Allah. Khalil itu kan orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Derajatnya lebih tinggi daripada Habib. Khalil, Habib lebih tinggi mana? Khalil. Khalil itu yatakhallal. Jadi kecintaannya itu memenuhi seluruh, ya kalau kita misalnya kita punya khalil, ya kecintaannya memenuhi seluruh tubuh kita kepada dia misalnya. Kalau kita punya khalil. Kalau Habib tidak sampai seperti itu. Nah, dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah menjadikan Ibrahim khalila. Ittakhadha Ibrahim khalila. Tapi kata si Al-Ja'ad bin Dirham enggak. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, siapakah di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang oleh Allah dijadikan khalil? Ada berapa? Dua. Siapakah itu? Rasulullah SAW dan Nabiullah Ibrahim. Innallaha ittakhadhani, dalam hadis mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Hadis sahih. Riwayat Imam Muslim di antaranya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Tidak ada khalil Allah kecuali berdua itu. Tapi pernah enggak antum mendengar Muhammadun Khalilullah? Pernah dengar enggak? Ya, jarang apa enggak pernah dengar? Enggak pernah dengar. Yang sering dengar apa? Habibi. Itu kita merendahkan Rasul sebenarnya. Kalau kata ya penulis kitab At-Ta'liq apa? Al-Malih ya. Sarah kitab Al-Mu'taqad As-Sahih itu ya. Jadi iya enggak etis tuh sebenarnya kita menyebut Muhammad itu dengan Habibillah. Gimana? Kata Habib ada. Tapi kalau menyebut Rasul hanya Habib, sejauh saya nggak tahu ya. Coba cek, ada nggak Rasul disebut Habibullah gitu ya? Wallahu alam. Tapi kalau Khalilullah tidak ada di hadisnya. Ya, coba ya kita cari ya, ada nggak? Nah, kalau dalam salawat ada nggak Habibullah? Nah, Paria itu nyanyinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada ya? Ada. Nah, ada nggak dalam hadis? Ada. Rasul mengatakan ana habibullah. Ana Habibullah wal musalli alayya habibi. Saya ini kekasih Allah dan orang yang bersalawat kepadaku adalah habibi. Ada. Nah, tapi hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Ajwibah Al-Murdiyah karya Al-Imam As-Sohawi
Beliau katakan la arifulahu aslan. Aku enggak mendapatkan asal usulnya dari Nabi ini. Berarti hadis apa namanya? Hadis palsu ini. Enggak ada. Nah, udah itu ada. Nah, ada lagi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna Ibrahim khalilullah katanya. Sesungguhnya Ibrahim itu khalilullah. Ala ketahuilah wa ana habibullah wala fakhar. Ketahuilah aku ini kalau Ibrahim khalilullah, ana habibullah wala fakhar, dan ini bukan keangkuhan. Hadis akhrajahu ya. Hadis zukira fi Sarh At-Tahawiyah wa qala Syekh Al-Albani dhaif. Ini hadis dhaif. Nah. Oke, itu. Jadi ada kata Habib, tapi semua ya, termasuk nanti yang disebut dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah, Imam Al-Wadi'i mengatakan dhaif, ada kata Habib dan seterusnya. Nah, jadi hadis-hadis yang menunjukkan ada kata Habib dinisbatkan kepada Rasul, itu semuanya adalah hadis dhaif. Itu Mas Ivan dan bapak-bapak sekalian. Bahkan ada yang mungkar. Jadi sebenarnya ya tadi makanya dalam kitab ya Sarah Al-Mu'taqad As-Sahih itu ya. Apa? At-Ta'liq Al-Malih. Sarah kitab Al-Mu'taqad As-Sahih. Nah, si penulis yang mengatakan ini enggak salah gitu. Kalau kita nyebut Muhammadun Habibi itu salah. Maaf, Habibullah maaf. Kalau Habibi boleh saja. Muhammadun Habibi boleh. Muhammad adalah kekasihku boleh. Sama seperti Muhammadun Khalili boleh. Kan sering sahabat bilang Ausani Khalili, ya kan? Pernah dengar enggak? Itu hadis sahih. Abu Hurairah mengatakan Ausani Khalili. Kekasihku telah berwasiat kepadaku. Itu ada. Nah, tapi kalau menyebut Muhammad Habibullah itu salah katanya. Harusnya apa? Muhammadun Khalilullah. Karena tadi dalil. Tapi nggak pernah dengar kan? Nggak pernah dengar. Nah itu. Maka hidupkan bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya. Itu supaya orang tahu kalau Muhammad itu lebih tinggi derajatnya daripada Habib kepada Allah. Tapi Khalilullah. Jelas ini? Jelas. Nah, si Ja'ad ini bahkan boro-boro Muhammad Ibrahim aja ditolak sama dia. Ya, dikatakan halal ditolak. Nah, ini menarik, ada cerita. Ya. Pada hari raya Idul Adha, sebentar lagi Idul Adha nih. Ya. Ada seorang pemimpin namanya Khalid bin Abdullah Al-Qumari rahimahullah. Nah, Al-Qusari ya, rahimahullah. Nah, dia sebagai pemimpin meminta kepada Al-Ja'ad bin Dirham untuk rujuk dari pendapatnya itu. Udahlah kamu itu nggak usah ngomong. Jadi Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah tidak bicara langsung kepada Musa. Kamu nggak usah ngomong begitu. Udah taubatlah gitulah. Rujuk saja kamu. Fa'aba an yarji'a. Tapi si Ja'ad bin Dirham ini nggak mau. Mau aku bahasa kitanya. Nggak mau. Pokoknya Allah nggak ngomong langsung kepada Musa. Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Nah, akhirnya, ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ketika Khalid bin Abdullah Al-Qusari berkhutbah pada hari raya Idul Adha di hadapan manusia, nah, karena waktu itu beliau pemimpinnya, huwal wali ya alal jihah waktu itu. Waqala beliau mengatakan dalam khutbahnya, ayyuhan nas, dalam khutbah Idul Adha, wahai manusia, dhahu taqabbalallahu duhayakum, berkurbanlah kalian semoga Allah menerima kurban kalian. Wa inni mudahhin bil Ja'di ibni Dirham, sedangkan aku mau berkurban kurbannya si Ja'ad bin Dirham. Paham maksudnya? Berkurbanlah kalian semoga Allah menerima kurban kalian. Aku sendiri, kata si pemimpin ini Khalid bin Abdullah, aku akan mengorbankan si Al-Ja'ad bin Dirham. Nah, itu. Fa inni mudahin bil Ja'ad bin Dirham.
Fa innahu kenapa? Beliau terangkan, fa innahu ja'ama, karena si Ja'ad bin Dirham itu dia mengklaim annallaha lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia membantah ayat Allah Ta'ala. Melakukan taktil. Yaitu Allah enggak jadikan Ibrahim sebagai khalil, Allah tidak pernah bicara langsung kepada Musa. Summa nazala minal mimbari, kemudian Khalid bin Abdullah ini turun dari mimbarnya, ya, fadhaha bihi wa dzabahahu. Lalu si Al-Ja'ad bin Dirham disembelih. Dikurbankan, langsung disembelih itu. Disembelihnya disaksikan orang banyak itu. Setelah selesai salat Idul Adha, manusia disembelih oleh manusia itu. Nah, itu pemimpin. Nah, maka ini tindakan terpuji. Karena ya, ahlul bid'ah bisa mengacaukan kaum muslimin, hukumnya yang nyembelih siapa? Pemimpinnya sendiri, seorang gubernur kota tersebut ya. Yaitu Khalid bin Abdullah. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, lalu dikatakan fal baqaratu an sab'in wal badnatu an sab'in wa hadza. Nah, sapi itu bisa berserikat 7 orang, unta 7 orang, dan ini kata Khalid bin Abdullah wa hadza an mi'ati al-alaf. Ini kurban ini hewan kurban si Al-Ja'ad bin Dirham ini bisa berkurban untuk berserikat 100.000 orang katanya ya. Sebagai apa? Peringatan keras. Nah, itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi itu ya, orang yang melakukan bid'ah dalam akidah ini ya dihukum. Hukumannya ya terserah pemimpin. Yang cocok apa? Yang membuat orang jera apa? Nah, disembelih. Dan itu betul-betul terjadi gitu. Nah, maka jadi panahnu idza qatalna hadzal mujrim al-mufsid fil ardi ahsanna ilaihi ghayatul ihsan hatta la yazdadu isman. Jadi membunuh si Ja'ad bin Dirham itu, dia kan melakukan kerusakan tuh. Ya kan? Dengan pikirannya di atas muka bumi. Sebenarnya ketika kita menyembelih dia, ini adalah kebaikan untuk dia. Harusnya si Ja'ad itu terima kasih disembelih itu. Karena kalau dia nggak disembelih, dosanya semakin banyak, ya atau tidak? Iya nggak? Banyak orang terpengaruh. Jadi ini sebenarnya kebaikan buat dia. Ahsanna ilaihi ghayatal ihsan. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Dan dengan demikian maka kita bisa mengistirahatkan orang-orang dari keburukan dia. Gitu ya. Menyelamatkan orang-orang dari keburukan dia. Jadi nyembelih ahlul bid'ah dalam akidah ini boleh atau tidak? Boleh. Dan ini dilakukan dulu oleh pemimpin. Maka itulah tugas pemimpin, bagaimana bisa mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya untuk rakyatnya, untuk kaum muslimin khususnya. Jangan sampai ada kejanggalan, ada kerusakan pandangan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kayak gitu itu dihukum. Termasuk orang yang ngomong ke Mekah, haji itu nggak usah ke Mekah, ke sini aja di Indramayu, itu harus dihukum. Iya, itu jelas kan? Pandangan bid'ah itu jelas. Jadi Al-Quran itu kalamnya Muhammad, wahyu dari Allah. Maka kalau mau ngutip Quran, katakan qala Muhammadun, qala Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Katanya gitu. Ini ahlul bid'ah bukan orang kayak gini. Ahlul bid'ah. Tidak pernah itu ada orang yang ngomong seperti itu. Kalau Pak Haryo jadi pemimpin, bisa itu Pak Haryo ya. Nah, dan banyak kebatilan lain yang dilakukan ya, yang isinya bertentangan dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholatnya, adzannya kan menyelisih itu. Nah itu. Nah, harusnya orang seperti itu jelas, rekamannya banyak, videonya banyak, maka nah itu setidak-tidaknya ditindak, diperingati, jangan sampai mengacaukan umat. Ya, jadi ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka tadi ini kita belajar dari si Ja'ad bin Dirham yang dihukum oleh Khalid bin Abdullah. Nah,
Karena apa? Dia melakukan apa? Melakukan taktil, melakukan taktil. Takyib apa itu takyib? Hikayah kaifiyati sifah. Ka qauli al-qaili kaifiyatu yadillahi au nuzulihi ila sama'i dunya kaza wa kaza. Jadi menjabarkan tentang bentuk atau cara, ya, itu menjabarkan tentang bentuk atau cara terkait dengan sifat Allah Ta'ala gitu ya. Seperti ada orang mengatakan Allah punya tangan, iya dia percaya. Nah, lalu dia katakan tangan Allah itu begini. Itu takyif. Atau kita melakukan istiqyab ya, mempertanyakan bagaimana sih tangannya Allah, ya itu tidak boleh. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak melakukan takyif. Yaitu. Lalu tamsil dan tasbih. Tamsil itu menyamakan, tasbih itu menyerupakan. Nah, itu gampangannya ya. Walaupun di kitab ini diterangkan secara rinci, tamsil itu isbatu masili syai', tasbih itu isbatul musyabah lahu. Ya, maksudnya tamsil itu menjadikan atau menetapkan ya sesuatu itu sama dengan yang lain, kalau tasbih itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, itu. Kalau tamsil berarti yak tadi al-mumasalah, ada yang kita melakukan tamsil terhadap sifat Allah, berarti ada yang kita samakan. Nah, dari segala sisinya itu namanya tamsil. Wahya al-musawat min kulli wajh. Wa amma at-tasbih yak tadi al-musyabahah wahya al-musawat fi aksari sifat. Bedanya itu. Kalau tamsil menyamakan seluruhnya, kalau tasbih itu hanya pada kebanyakan sifatnya disamakan. Tapi kadang-kadang orang menyamakan antara tasbih dengan tamsil. Nah, sebenarnya berbeda ya. Tasbih itu menyerupakan. Kalau nyamakan kan gini, menyamakan. Mohon maaf ini contoh ya. Contoh itu artinya ini gak benar gitu, tamsil. Kita menyamakan Allah dengan apa misalnya? Dengan raja gitu ya. Allah itu sama dengan raja. Kalau kita mau ketemu Allah, ya ibarat kita mau ketemu raja di dunia maksud saya, atau presiden lah, kan ada sering kadang orang menyamakan Allah dengan presiden gitu ya. Kalau kita mau ketemu Pak Presiden, mau menyampaikan sesuatu bisa atau tidak? Benar bisa, ketemu langsung dengan beliau? Gak bisa kan? Harus ada orang dekat beliau yang kita kenal kan? Perantara, misalnya ada Watim Pres yang kita kenal, ada Jubir yang kita kenal kan? Nah, kalau kita ada yang kenal, Pak Nugi misalnya, kenal sama salah satu Watim Presnya. Pak, Bu, tolong dong, ini saya mau menyampaikan sesuatu ke Pak Presiden. Oh ya gampang, nanti saya atur kan. Bisa. Tapi kalau kita nggak punya perantara, bisa nggak Pak Presiden nerima kita? Pak Nugi telepon, Pak saya mau ngomong nih sama antum gitu. Bisa nggak kira-kira? Sampean siapa? Nah, kan ditanya gitu. Nah, kata mereka yang melakukan tamsil pun begitulah Allah. Kita kalau ngomong sama Allah, mau menyampaikan sesuatu, kalau nggak ada perantara, mana mau Allah dengerin kita? Maka harus pakai perantara orang yang sudah mati. Katanya kan gitu. Itu namanya tamsil. Nah, itu jelas kesyirikan nanti akhirnya. Nah, tasbih itu menyerupakan, sebagian sifat diserupakan. Allah turun, ya turunnya lah mirip-mirip turunnya kita dari mobil misalnya gitu ya. Itu tasbih, itu bahaya ya. Nah, Ibnu Taimiyah pernah kena fitnah juga itu. Katanya beliau telah melakukan tasbih ya, tentang turunnya Allah Ta'ala. Katanya Allah itu turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar ini katanya. Nah itu ya, kena fitnah itu ya. Wallahu alam. Ya, itu fitnah ya. Sehingga nanti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dianggap sebagai musyabbiha, di sisi lain juga dianggap sebagai mujassimah ya, mujassimah. Nah, apa lalu perbedaan antara takyib dengan tamsil dan tasbih? Takyib tadi apa? Menjabarkan tentang bentuk, cara, ya sifat, baik secara umum maupun secara khusus. Itu takyif. Nah, mutlaqo am muqayyadah bisyabihin. Ya. Tadi misalnya Allah itu turun. Bagaimana turunnya Allah? Dia jelaskan seperti turunnya kita dari mimbar misalnya ya. Ini misal, saya tidak mengutip pendapat siapa-siapa. Ini contoh, kalau ada orang ngomong begitu, berarti dia telah melakukan takyif.
Turunnya gimana? Ketika ada orang nanya turunnya gimana, itu takyib tuh. Allah turunnya gimana? Itu takyib tuh. Boleh nggak kita nanya turunnya Allah gimana? Nggak boleh. Berarti kita sudah melakukan takyib. Nah, pada sebagian sifat Allah Ta'ala. Nah, sementara kalau tamsil dan tasbih menunjukkan ya kaifiyah muqayyadah. Kaifiyah secara khusus dengan yang disamakan atau dengan yang diserupakan. Maka dengan demikian berdasarkan ya penjelasan ini takyib itu lebih umum daripada tamsil ya. Karena takyib itu ya setiap orang melakukan tamsil pasti melakukan takyib. Ya atau tidak? Orang yang melakukan tamsil pasti melakukan Allah disamakan dengan makhluk misalnya. Allah turun. Oh kalau gitu berarti Allah turun sama dengan makhluk. Ketika ada orang ngomong begitu, berarti orang ini melakukan apa? Tamsil. Dia melakukan tamsil. Kalau dia berhenti sampai Allah turun ke langit dunia, bagaimana? Allah turun ke langit dunia seperti turunnya kita. Seperti turunnya kita dari mimbar ini ke bawah. Orang yang melakukan gitu namanya tamsil. Baru tamsil. Seperti kan? Kalau dia mempraktekkan, gini loh turunnya, nah itu sudah takyib. Nah, itu sudah takyib. Maka orang yang melakukan tamsil, pasti dia melakukan takyib. Gitu. Ya, tamsil sama tasbih tipis. Nah, tapi tidak setiap orang yang melakukan tamsil melakukan takyib. Tidak setiap orang yang melakukan tamsil melakukan takyib. Paham maksudnya? Ada orang mengumpamakan Allah turun dari langit ke langit dunia. Ya, kalau gitu, nah dia kan ngomong, kok Allah turun ke langit dunia? Kalau begitu berarti Allah sama dong sama kita. Orang yang ngomong gitu namanya apa? Melakukan apa? Tamsil. Tamsil atau tasbih sama aja ya. Walaupun nanti beda-beda dikit. Nah, itu. Tapi yang ngomong gitu udah melakukan takyib apa belum? Belum. Dia baru tamsil. Itu. Nah, tapi orang yang melakukan takyib pasti melakukan tamsil. Orang yang melakukan takyib pasti melakukan tamsil. Allah itu turun loh ke langit dunia. Allah itu turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar ini. Kan dia menyamakan Allah dengan dirinya dan sekaligus beritahu caranya. Nah, berarti orang takyib itu pasti melakukan tamsil. Ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jelas ya? Nah, kemudian takyib itu bedanya dengan tamsil dan tasbih. Takyib itu khusus berkaitan dengan sifat saja. Sementara kalau tamsil bisa berkaitan dengan sifat, dengan zat, dengan ukuran. Maka dengan demikian, dari sisi ini tamsil itu lebih umum daripada takyib. Karena takyib hanya bicara sifat, ukuran enggak. Nah, ukuran tidak. Nah, orang tamsil itu mereka melakukan ya menyamakan ukuran. Ya, menyamakan ukuran. Nah, misal orang yang melakukan tamsil secara ukuran terkait dengan sifat Allah Ta'ala misalnya. Sifat zatiyah Allah Ta'ala. Nah, misalnya kalau ada orang mengatakan, ya tangan Allah itu sama seperti tangan kita ini. Ukurannya begini, jarinya ada 5, ada kukunya. Nah, berarti itu namanya tamsil bisifah wal qadar. Gitu. Dan itu memang bisa terjadi gitu pada tamsil. Nah, maka dengan demikian dari sisi ini tamsil itu lebih umum daripada takyib. Nah, kemudian tasbih alladzi dhalla bihi man dhalla minan nas, orang melakukan tasbih itu sesat ya. Sesat. Orang melakukan tasbih itu sesat. Itu ada 2 macam. Ya, seperti apa? Yang pertama apa? Tasbihul makhluk bil khaliq. Yang kedua tasbihul khaliq bil makhluk. Menyerupakan makhluk dengan khaliq.
contoh tadi Allah itu seperti presiden. Ada orang mengatakan begitu, itu namanya tasbih makhluk bil khaliq atau tasbih khaliq bil makhluk. Menyerupakan makhluk dengan Allah sang pencipta atau menyerupakan Allah sang pencipta dengan makhluk? Berarti masuknya apa? Tasbihul khaliq bil makhluk. Itu. Nah, kalau ada nggak yang menyerupakan makhluk dengan Allah? Ada. Jadi makhluk itu dianggap seperti Allah. Ada nggak? Ya dewa-dewa. Nah, termasuk orang-orang musyrik yang menjadikan patung-patung sebagai sesembahan disembah. Kan itu namanya menyerupakan makhluk dengan khaliq. Itu. Nah, bahkan para sufi itu ada contoh Al-Busairi ya. Syairnya yang memuji-muji Rasulullah itu berlebihan. Itu bahaya itu karena sudah melakukan tasbih al-makhluk bil khaliq. Tasbih makhluk bil khaliq, memuji-muji Rasul tetapi secara berlebihan. Nah, itu ada ya. Syair yang dibuat oleh seorang sufi Al-Busairi. Atau di kitab kita ini contoh apa? Ya, orang yang memuji Abdullah bin Yahya Al-Buhtari. Ini ada tokoh namanya Al-Mutanabbi. Dalam syairnya dia memuji seorang tokoh namanya Abdullah Yahya Al-Buhtari. Pakun kama syi'ta ya man la sabihalah wa kaifa syi'ta fama khalaqa yudanik. Artinya kan bahaya ini. Jadilah engkau seperti yang engkau mau. Duhai orang yang tidak ada yang serupa denganmu. Nah, itu kan. Orang yang tidak ada yang serupa denganmu. Wa kaifa syi'ta. Jadilah terserah kamu. Pama khalqun yudanik. Tidak ada satupun makhluk yang menyamai kamu. Nah, ini bahaya ini. Pujian si Al-Mutanabbi kepada Abdullah bin Yahya. Atau pujian para sufi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu berbahaya ya. Ya, misalnya di sini ya ada syairnya Al-Mutanab si Al-Busairi itu. Ya. Dan itu sering dijadikan contoh ya oleh para ulama untuk menjelaskan tentang bahayanya tasbih ya. Nah, ini ya, kata Busairi ketika memuji Rasul, ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka. Nah, duhai makhluk yang paling mulia, tidak ada yang bisa melindungi aku, tidak ada yang aku bisa berlindung kepadanya kecuali dirimu. Berlebihan gak itu? Berlebihan. Itu memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Dan seterusnya lah, banyak syair-syairnya yang isinya selalu berlebih-lebihan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau melarang, la tutruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Jangan kalian puji-puji aku berlebihan sebagaimana ya orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Tapi faqulu, katakanlah, ana Abdullah wa rasuluh. Aku ini adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Enggak usah dilebih-lebihkan. Nah, dalam sholawat juga itu ada yang kita khawatir berlebihannya. Sholawat apa itu? Nariyah itu ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir rogoib dan seterusnya. Hafal nggak? Oh, nggak hafal ya. Nah, itu nah, itu kan berlebihan itu ya. Allahumma sholli sholatan kamilah. Ya Allah, curahkanlah kesejahteraan ya yang sempurna ala kepada sayyidina, pemimpin kami Muhammadin. Nah, kepada pemimpin kami yaitu Muhammad, alladzi tanhallu bihil uqad, yang dengannya seluruh belenggu terlepas. Alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab, dan seluruh kedukaan ya hilang. Wa tunalu bihir rogoib,
dan seluruh keinginan bisa didapatkan dengan Muhammad itu. Wa tuqda bihil hawaij, dan seluruh kebutuhan bisa terpenuhi dengan Muhammad. Berlebihan nggak itu? Berlebihan. Itu sholawat. Padahal ini sholawat yang banyak digandrungi oleh sebagian kaum muslimin. Pernah itu saya punya teman, istri saya sakit. Ketika istri saya sakit, itu dia sering membaca sholawat tadi, sholawat nariyah. Alhamdulillah katanya. Karena dia sering membaca sholawat nariyah, jadi digampangkan semua urusannya. Itu ada teman ngomong begitu. Saya mau nasihati sebenarnya, tapi karena dia lagi bersedih, ya udahlah, dibiarin saja ya. Karena akhirnya istrinya meninggal dunia ya. Akhirnya. Tapi kata beliau, kata teman saya ini, ya waktu dia sedang sakit-sakitnya selalu membaca sholawat nariyah. Jadi digampangkan. Nah itu bapak-bapak dan ibu sekalian ya. Itu namanya tasbihul makhluq bil khaliq. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah itu. Saya kira itu ya, saya ringkas saja ya. Dan yang pertama kali melakukan tasbih ini adalah orang Syiah Rafidhah. Namanya Hisam bin Hakam Ar-Rafidi, wallahu alam. Terakhir, ilhad. Nah, ilhad itu secara bahasa artinya mail, cenderung, menyimpang. Secara istilah, al-mail amma yajibu i'tiqaduhu au amaluhu wa huwa kismani. Menyimpang dari sesuatu yang wajib diyakini atau diamalkan. Dia menyimpang, harusnya diyakini begini tapi dia nggak meyakini begitu gitu ya. Harusnya diamalkan begini tapi dia tidak mengamalkan begitu. Itu namanya ilhad. Ilhad itu ada dua. Satu fi asma'illahi ta'ala, yang kedua fi ayatihi. Orang melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah. Ada orang melakukan penyimpangan dalam ayat-ayat Allah. Fa'amal ilhadu fi asma'ihi, contoh penyimpangan dalam nama Allah, fahuwal udul anil haqqil wajib fiha, yaitu menyimpang dari sesuatu yang hak, yang mutlak, yang wajib, fiha, di dalam nama-nama Allah Ta'ala. Nah, ilhad dalam nama Allah Ta'ala itu ada berapa? Ada 4 jenis, ada 4 macam. Sebelum saya rinci, berdasarkan keterangan dari saya Ibnu Utsaimin, apa tadi ilhad artinya? Menyimpang dari sesuatu yang wajib diyakini, diamalkan. Nah, ilhad itu salah satunya terjadi dalam apa? Ilhad itu terjadi pada berapa? 2. Satu terjadi pada nama-nama Allah Ta'ala, yang kedua pada ayat-ayat Allah Ta'ala. Ilhad itu bisa terjadi pada nama Allah, bisa terjadi pada ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan ini semuanya mazmum, tercela. Ilhad itu sikap yang tercela. Ilhad dalam nama Allah itu ada 4 macam. 1, an yunkiru syai'an minha, mengingkari sebagian dari sifat Allah, dari nama Allah, itu namanya ilhad. Au mimma dallat alaihi as-sifah kama fa'ala al-mu'attilah ya. Nah, atau mengingkari sebagian yang menunjukkan sifat, nama-nama Allah yang menunjukkan sifat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang al-mu'attilah. Jadi mengingkari nama Allah, misalnya Allah itu di antara sifatnya apa? Innallaha yuhibbul muqsitin, yuhibbul muhsinin. Mereka bilang, masa Allah cinta sama makhluk? Diingkari oleh mereka. Padahal al-mahabbah itu salah satu sifat Allah Ta'ala. Ya sifat Allah ya, mencintai. Nah, itu yang Allah itu mencintai makhluknya, yang adil, yang sabar, yang baik dan seterusnya. Tapi dia ingkari gitu. Ada orang Mu'attilah mengingkari sifat Allah. Ada yang mengingkari nama Allah, misalnya apa? Apa nama Allah? Kan banyak tuh ya. Apa bapak-bapak dan ikhwas sekalian? Nama Allah yang diingkari oleh kaum al-Mu'attilah. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Misalnya, ya banyak ya.
Misal Allah Al-Muntakim. Allah, betul nggak nama Allah Al-Muntakim? Salah satunya. Al-Muntakim. Yang membalas. Ada. Nama Allah Al-Muntakim. Nggak hafal ya Asmaul Husna ya? Enggak. Padahal hafal itu modal untuk bisa masuk surga itu. Salah satu hafal kan, paham, nah, mengamalkan konsekuensinya dan berdoa dengannya. Mereka, masa Allah balas dendam? Maka balas dendam masalah intakoma, ana antakim. Saya balas dendam. Loh kok Allah membalas dendam? Kan? Mereka ingkari. Orang yang mengingkari itu disebut mengingkari salah satu nama Allah disebut al-mulhid dan perbuatan disebut ilhad. Yang kedua, ilhad fi asma'illahi ta'ala. Ayyaj'ala hadalatan ala tasbihillahi ta'ala bi khalqihi kama fa'ala al-musyabbiha. Menjadikan nama-nama Allah Ta'ala menunjukkan ya, kepada keserupaan Allah dengan makhluk. Apa nama Allah yang diserupakan dengan makhluk? Nah, ya semua nama Allah. Misalnya Allah itu penuh kasih sayang gitu ya misalnya. Lalu dia menyamakan seperti kasih sayang ibu kepada anaknya misalnya. Itu tasbih, nggak boleh begitu. Nah, itu juga disebut ilhad. Yang ketiga ayyusamallaha bima la yusamma bihi bima lam yusammi bihi nafsahu. Memberi nama Allah dengan nama yang Allah sendiri tidak menamai dirinya dengan nama tersebut. Saya ulangi, memberi nama untuk Allah dengan nama yang Allah sendiri tidak menamainya dengan nama tersebut. Itu juga termasuk perbuatan Contohnya apa? Apa? Nah, kalau orang Nasrani menyebut Allah itu Tuhan Bapa. Kalau orang Pailusub menyebut Allah itu mayor kausalitas. Kan ada minor causality, ada mayor causality. Dalam bahasa Arabnya illah fa'ilah ya, illah fa'ilah. Dalam bahasa Inggrisnya mayor causality. Jadi Allah itu mayor causality katanya. Nah, itu menamakan Allah dengan nama yang Allah sendiri tidak menyebutkan untuk dirinya, itu termasuk ilhad. Kalau dalam bahasa kita ada nggak ya yang menyebut Allah dengan nama yang Allah sendiri tidak menyebutkan? Kalau itu kan jelas-jelas contoh yang konkret. Ada. Itu dai-dai milenial kan sering. Ya, Allah maha keren, Allah itu maha asik. Itu ilhad loh. Kayak gitu. Ada nggak itu? Ada yang ngomong gitu, tapi ada nggak keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah? Allah itu maha asik, Allah maha keren. Nggak ada. Tapi ada nggak ustadz yang ngomong begitu? Itu ilhad mulhid itu. Nah, itu dia ya. Maka hati-hati karena dia menyimpang, jadi nyimpang terus akhirnya. Itu hati-hati ya, ilhad. Kalau maha kreatif boleh nggak? Nah, itu juga. Nah, boleh nggak Allah itu maha kreatif? Nggak boleh. Pernah nggak Allah menyebut dirinya Allah maha kreatif? Enggak. Nah itu. Maka hati-hati. Coba tarik terjemahannya dalam bahasa Arab apa? Nah, nggak ada. Tapi kalau Allah maha penyayang, boleh nggak kita ngomong Allah maha penyayang? Ada padanya dalam bahasa Arab? Apa itu? Ar-Rahman. Ya. Allah maha pengasih? Ar-Rahim. Boleh nggak kita ngomong Allah maha pengasih? Boleh. Tapi lebih baik kalau kita bilang Allahu Ar-Rahim, Allahu Ar-Rahman kan gitu. Iya kan? Walaupun diterjemahkan dalam bahasa kita jadi Allah Maha Penyayang, Allah Maha boleh. Walaupun apa pernah Allah menyebut dirinya Maha Penyayang? Yang jelas Allahu Ar-Rahmanir Rahim kan gitu. Ya, dalam bahasa kita karena keterbatasan kita supaya orang paham, ya Allah kita sebut Allah Maha Penyayang, Allah Maha itu boleh kayak begitu karena ada. Kalau arti Ar-Rahman Ar-Rahim itu beda. Beda. Kalau Ar-Rahman itu maka diterjemahkan Maha Penyayang. Jadi kasih sayangnya itu sangat luas. Rahman tambahan alif dan nun sebenarnya asal katanya rahima sama dari ra ha mim ya. Jadi Rahman itu namanya isim mubalaghah. Jadi menunjukkan kesangatan. Allah itu sayangnya tak terbatas.
sayangnya tak terbatas. Orang yang ingkar saja dikasih. Betul atau tidak? Dikasih kebahagiaan. Orang yang ingkar saja, mengingkari Allah, dikasih kebahagiaan. Bahkan yang merasa lebih tinggi dari Allah saja, Allah kasih kekayaan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Allah kasih nggak sih Fir'aun? Kekayaan banyak, kekuasaan. Nah itu Rahman. Rahman, sifat Rahman itu menunjukkan kesangatan. Jadi sangat penyayang, tak terbatas kasih sayang Allah itu. Disebutnya Ar-Rahman. Orang kafir pun kasih, bahkan lebih kaya dari antum. Orang kafir banyak kan? Dikasih itu. Tapi Ar-Rahim itu khusus. Nah, ini isim sifah musabbahah namanya. Itu menunjukkan kekhususan, sehingga kalau kita baca kitab-kitab tafsir, kalau Ar-Rahim itu lil mu'minin. Khusus untuk orang beriman, laisa li ghairihim, bukan untuk mereka. Itu Pak Warno. Ada beda. Baik. Terakhir, ilhad yang keempat adalah an yastaqqa min asma'ihi asma'an lil asnam. Mengambil ya dari nama-nama Allah untuk nama-nama patung berhala. Itu seperti orang musyrik, Allata itu katanya dari kata ilah, Al-Uzza dari kata Al-Ajiz, Al-Manat dari kata Al-Mannan. Al-Mannan sang maha pemberi, lalu diambil dari kata Al-Mannan itu Al-Manat As-Salisah Al-Ukhra itu ya. Nah, itu juga ilhad, enggak boleh. Gitu ya. Kita dulu udah pernah singgung ya. Mengambil nama Allah untuk nama-nama berhala. Ya. Wa ammal ilhadu fi ayatihi. Nah, adapun ilhad penyimpangan dalam ayat-ayatnya ini ada dua. Ada dua juga. Fayakunu fil ayati syar'iyyah. Yang kedua fayakunu fil ayah al-kauniyah, syar'iyyah kauniyah. Apa contoh ilhad dalam ayat syar'iyyah? Ayat syar'iyyah itu adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Ya, yaitu risalah Allah, Al-Quran yang isinya tentang hukum, tentang informasi-informasi, berita-berita. Kalau kita mengingkari informasi yang disampaikan Rasul, ya dari Allah Ta'ala, berarti kita mengingkari, berarti kita melakukan ilhad terhadap ayat syar'iyyah. Nah, jadi Rasul pernah mengatakan, apakah dalam Al-Quran jelas saja, itu semua disampaikan Rasul kan, bahwa kaum Nabi Lot itu dihukum oleh Allah Ta'ala dengan cara dihujani batu, diangkat ya negerinya, lalu dibalikin ke bawah. Nah itu kan berita, ya kan, terjadi di masa lalu. Rasul lihat enggak? Enggak. Tapi benar enggak? Kalau orang bilang, oh serak benar itu. Emang Muhammad lihat apa? Itu min asatir al-awwalin katanya. Itu dongeng-dongeng masa lalu. Nah, orang bilang begitu berarti dia melakukan ilhad terhadap ayat syar'iyyah. Ayat syar'iyyah. Hukum Allah menegaskan hukum orang mencuri itu dipotong tangan. Kalau sudah memenuhi nisabnya. Nisabnya itu berapa? Para ulama menjelaskan ya. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Imam Al-Mawardi misalnya meneraskan, nisab orang mencuri yang dihukum potong tangan itu jika kalau tidak keliru setengah dinar ya, setengah dinar atau seperempat dinar, saya lupa, nanti dibaca lagi. Berarti kalau seperempat dinar itu ya kira-kira 1.250.000 lah, kira-kira. Karena 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas kan gitu. Berarti kalau seperempat dinar berapa? Kan berarti 1 gram lebih dikit kan? Ya atau tidak? Ya. Itu ada, walaupun ada khilaf ya. Nah, tapi poinnya adalah as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiya huma, kan gitu hukum Allah. Orang mencuri, laki-laki perempuan dipotong tangannya. Kita enggak potong tangannya. Padahal udah mencuri triliunan. 300 triliun, sekian miliar, nggak dihukum. Orang yang nggak mau menerapkan hukum Allah berarti ilhad atau tidak? Ilhad terhadap apa? Ayat
Iya, dia mengabaikan hukum Allah Ta'ala. Nah itu contoh. Nah terakhir ilhad dalam ayat kauniyah. Nah ilhad itu berarti tadi tahrif ya. Tahrif, takdzib, isyan itu ilhad. Tidak mentaati hukum Allah itu ilhad. Merubah ayat Allah itu ilhad. Mendustakan informasi yang disampaikan Allah dan Rasulnya itu ilhad ayat syar'iyah. Nah, wa ammal ilhad fil ayatil kauniyah, adapun ilhad dalam ayat kauniyah, fahuwa nisbatuha ila ghairillahi ta'ala. Yaitu menisbatkan perbuatan Allah kepada selain Allah. Seperti contohnya itu Allah menciptakan langit dan bumi. Dibantu oleh makhluknya misalnya. Itu misalnya. Ketika ada orang mengatakan Allah itu waktu menciptakan langit dan bumi ada yang bantu gitu. Nah itu namanya ilhad terhadap ayat kauniyah. Atau dia meyakini bahwa Allah itu punya sekutu, Allah itu punya pembantu, penolong. Nah, dalam proses penciptaan langit dan bumi dan seterusnya misalnya, itu namanya ilhad fil ayatil kauniyah. Karena menisbatkan sifat Allah Ta'ala kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, semoga menambah kejelasan ya hal-hal yang sebenarnya sebagian kita sudah pernah pelajari ya secara sekilas, di sini diperdalam lagi. Baik, sebelum diakhiri, jadi ilhad itu terjadi pada beberapa hal? Dua. Satu apa? Ilhad terhadap nama-nama Allah Ta'ala dan terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Ilhad terhadap nama-nama Allah Ta'ala itu ada berapa macam? 4. Satu, mengingkari nama Allah sebagai nama Allah. Kedua, menyerupakan nama Allah dengan makhluk. Ketiga, apa? Menamai Allah dengan nama yang Allah sendiri tidak menamakan dirinya dengan nama itu. Keempat, ya maksudnya tadi mengambil nama Allah untuk dinamakan kepada sesembahan. Itu ilhad. Nah sementara ilhad dalam ayat Allah ada berapa macam? 2. Satu, ilhad dalam ayat syar'iyah. Yang kedua, ilhad dalam ayat al-kauniyah. Apa itu contoh ilhad dalam ayat syar'iyah? Mengingkari hukum-hukum Allah. Apalagi? Mendustakan informasi yang disampaikan Allah kejadian masa lalu. Terus apa lagi? Merubah, termasuk merubah ayat-ayat Allah Ta'ala. Tadi merubah secara lafaz atau secara makna, itu juga ilhad dalam ayat syar'iyah. Adapun ilhad dalam ayat kauniyah contohnya apa? Meyakini bahwa Allah punya sekutu dalam membuat menciptakan alam raya ini misalnya dan seterusnya. Jadi ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, ya alhamdulillah, mudah-mudahan antum ingat ini ya. Jadi ada tahrif, ada tamsil, ada tasbih, ada takyib, ada ilhad. Ya tadi. Ya. Oke. Nah, ayatnya ini ya. Buka silakan Al-Qur'an. Surah Al-Maidah ayat 33. Ini untuk menjawab pertanyaan Panugi. Orang melakukan ilhad itu hukumannya apa? Itu ya. Ayat 33. Nah. Itu. Ya, masih umum. Ya. Jadi gini, segala perbuatan yang berpotensi memunculkan kerusakan di atas muka bumi, orang ilhad bisa merusak nggak? Tadi contohnya si Ja'ad bin Dirham. Nah,
Kan jelas, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada. Ini kan? Orang melakukan ilhad itu berarti dia melakukan kerusakan di atas muka bumi. Apa hukumannya? An yuqattalu, dibunuh, bisa. Au yusallabu, atau disalib, bisa. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, bisa. Au yunfau minal ardi, diasingkan, dibuang, itu juga bisa. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Itu dia kehinaan dia bagi dia kehinaan di dunia, dan bagi mereka di akhirat nanti azab yang besar. Nah, panugi Bapak Ibu, Bapak-bapak dan jamaah sekalian ya. Ayat ini menegaskan ya, apabila ada tindakan kriminal dilakukan ya, al-jarimah ya, jarimah oleh seseorang, lalu tidak ada rinciannya, tidak ada rincian keterangan hukumnya apa, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka dikembalikan ke ayat ini. Paham maksudnya? Kalau mencuri ada nggak hukumannya? Ada. Berzina ada nggak hukumannya? Ada. Udah sesuai Quran. Tapi ilhad ada nggak rincian hukumannya? Tidak. Nah, itu diserahkan kepada pemimpin, khalifah. Dia mau menghukum si mulhid itu dengan cara apa? Ini dikembalikan. Maka yang dilakukan oleh Khalid bin Abdillah terhadap si Al-Ja'ad bin Dirham itu berdasarkan ayat ini. Di apa tadi hukumnya? Sembelih. Kalau ditanya ada nggak dalilnya? Ya ini dalilnya. Ini dalilnya. Gitu. Tugas kita nasihati. Gitu. Nah, nanti pemimpin yang menetapkan hukuman. Apa yang pantas? Terserah khalifahnya, pemimpinnya mau menghukum apa gitu. Yang jelas dia harus ditindak, harus dihentikan dari kerusakannya. Nah, yang Al-A'raf 180. apanya? Yang itu ancaman firman Allah ketika mengancam para pelaku jihad. Al-A'raf ayat 180. Itu yang ada juga yang jelas itu ya. Apa itu ilhad? Jauhi kan? Suruh dijauhi. Artinya kita jangan berdekatan dengan orang melakukan ilhad. Kalau menggunakan dalil Al-A'raf itu, berarti perbuatan Khalid bin Abdillah benar nggak? Kan nggak benar kan? Tapi benar karena ada dalil surah Al-Maidah ayat 33 ini. Gitu. Emang intinya kalau di situ orang yang melakukan ilhad itu jangan dideketin. Nah, itu di pembahasan. Nah ini kan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna makanu ya'malun ya. Mereka pasti akan diganjar oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang mereka Ada nggak di sini keterangan rincinya? Akan dihukum apa oleh Allah? Nggak ada kan? Tapi yang jelas mereka kelak nanti akan dibalas oleh Allah, akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Apa hukumannya? Tidak dirinci. Pasti dihukum. Itu perbuatan dosa, itu ilhad itu. Nah, pemimpin mendapatkan ada salah satu rakyat yang melakukan ilhad. Nah, menolak ayat Allah Ta'ala, ayat syariah misalnya, boleh nggak pemimpin itu menghukum? Apa hukumannya? Terserah kebijakannya. Tapi patokannya ada nggak? Dalam surah apa? Ayat berapa? Itu. Al-Maidah 33. Itu hukumannya. Maka tindakan Khalid bin Abdillah terhadap Al-Ja'ad bin Dirham itu ada dasarnya gitu. Al-Maidah ayat 30 makanya disembelih itu. Jadi kurban untuk 100.000 orang. Jadi kan limiati alam gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya itu Pak Nugi. Jelas Bapak-bapak ya? Alhamdulillah, ini sudah jam 10:10. Jadi, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.